tempat cucian motor. Guys, sebenarnya ini cucian mobil, tapi kita nyuci motor di sini. Pakai apa, Jin? Tripek. Di Curug Ceret Naringgul. Nah, ini namanya Curug Ceret Naringgul. Jadi setelah sekian lama dia diajak touring banyak alasannya. Gue sebel banget aja. Yang kita mau Jauh anjing. Ya emang jauh. Kalau touring deket, emang anjing. Warung deket anjing. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini tanggal 2 Mei, ini jam 9 pagi. Bangunnya kesiangan. Nah, semalam gue juga tidur jam berapa ya? Jam 12-an lah. Enggak, setengah 12. Setengah 12. Gue sama Ajim tidur agak malam. Ada satu orang yang tidurnya seperti anak bayi. Camping, touring, motornya paling berisik, garang, tapi tidur tuh jam 9. Wah, baik banget tuh. Dan si orang gila ini tidurnya nendang gue. Tidur sama dia, sebelahan sama dia. Kayak mau latihan UFC. Tendang-tendangan. Asal jangan nendang karir aja sih. Kenapa sih lucu kayak gitu? Dan kenapa lu tidurnya harus ngunyah kayak ada suspensi motor gitu? dinginan gue so capek biasa. Capek banget emang ke Bandung. Hah? Capek. Nggak capek. Baru pertama kali ya. Tapi gimana, enjoy gak? Mantep. Mantep ya. Next berarti kemana nih? Jawa kali ya? NTB lah. Kan dari Bandung ke Jawa dulu baru ke NTB. Tapi itu pilihan sih. Kalau emang mau langsung ke NTB sih ya monggo. Doain aja. NTB buat. Siap. Tapi kemarin frame slider lu patah ya? Iya. Ini buang apa dia? Jadi frame slidernya dia kendor terus, kena getaran mesin. Bukan frame slider sih, crash bar. Ya hitungannya buat crash bar, ya buat jatuh tenahan kayak gitu. Tapi kendor terus, kena getaran mesin, terus dikencang-kencangin akhirnya copot dan dibuang sama dia langsung. Touring bro. Nah, touring gitu ya pasti ada yang kurang lah, kayak gua tiba-tiba lampu sene salah masang ya. Tapi alhamdulillah overallnya sampai Ciwidey kita kagak ada masalah yang serius banget gitu. Ya udah, nanti hari ini kita rencananya mau nyuci motor. Nah, itu mandatory tuh buat foto ya gak? Karena motor kita bannya pada abu-abu semua. Lewat pada larang, hujan, jadinya motornya abu-abu. Bannya abu-abu. Kalau motor abu-abu jadi di repaint dong. Oke. Jadi hari ini nanti kita rencana mau ke Naringgul sama mau ke pantai kali ya. Jalan-jalan sampai sore. Nanti malamnya kita ngapain? Mungkin ngaji karena ini malam Jumat. Oke. Ikutin kita terus ya. Oke. Selamat pagi. Ya, kita mau jalan-jalan explore. Rencana mau ke Naringgul sama mau ke pantai. Ini jam berapa? Jam 10:30. Tapi kita kayaknya mau cari cuci motor dulu. Itu motor kita kotor semuanya. Nanti buat foto-foto jadinya kurang. Oke, kita mau prepare dulu, panasin motor segala macem. Ntar kalau udah di jalan atau di mana, gue kabarin kalian lagi. Oke? Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita udah keluar dari penginapan. Kita mau ke cucian motor dulu. Mumpung cuacanya di sini juga cerah ya pagi hari ini. Ini ada jam 10.36. Jadi kita mau cuci motor dulu karena motor kita
pada kotor, jadi emang buat foto-foto biar keren aja gitu, foto-foto motor bersih meskipun touring ya. Tadi Oci sempet nanya sama orang penginapan, cuci motor dekat sini di mana gitu. Nah kemarin di Indomaret di sana itu yang kita beli logistik itu katanya nggak jauh dari situ, sederetan itu ada cuci motor katanya. Tapi hari ini menurut kita ke arah turun ya, ini berarti ke arah turun, ke arah kita Cimareme itu nggak terlalu rame sih. Kemarin tuh rame gitu ke arah turun, agak padat gitu, tapi ini nggak terlalu rame, tapi yang nanjak juga masih lumayan banyak ya. Nanti coba kita lihat di atas, daerah atas itu kayak gimana di kebun teh yang kemarin. Karena kita juga mau kena Ringgul, jadi arahnya tuh arah ke Warung Kabut gitu. Oke, kita sudah sampai di tempat cucian motor. Dia sebenarnya di cucian mobil, tapi nggak apa, kita nyuci motor di sini biar bersih aja. Oke. Oke, kita cuci motor dulu. Alhamdulillah. Oke. Oke, cuci motornya udah selesai. Kita lanjut lagi yuk, jalan ke arah Naringgul. Asik. Jadi tadi tuh cuci motor itu Indomaret yang kemarin kita belanja logistik itu memang ada dekat dari situ cucian motor. Tapi kayaknya tadi nggak buka gitu, makanya kita agak turun lagi. Itu sebenarnya cucian mobil, tapi alhamdulillahnya abangnya mau nih nyuciin motor ya. Dan speechless aja gue sama harganya. Kayak ya cuciannya lumayan bersih lah gitu, cuman tapi nggak yang sedetail-detail banget itu gitu kan. Kayak sedetail itu tapi ya nggak apa-apa gitu, maksudnya dengan harga 30.000 untuk 3 motor. Coba lu pada bayangin dah kalau di Jakarta 70.000, 30.000 itu baru satu motor kayaknya dah. Kayak rata-rata di Jakarta itu 20 atau 25 atau 30 gitu. Cuma ini speechless banget sih. Di tempatnya Mas Gali aja itu udah terhitungnya murah gitu loh, 15.000. Ini ada yang lebih murah lagi. Menurut gua kayak waduh, ini gimana ya? Soalnya dengan harga segitu ya, kalau buat ya mungkin buat orang di daerah sini ya itu sebenarnya masih dibilang nggak mahal banget, tapi ya agak mahal mungkin ya. Gue juga nggak tahu juga, tapi kalau untuk orang dari Jakarta pasti kayak kaget gitu, masih 10.000 cuci motor kayak gitu ya. Tapi lumayan lah untuk kita bersihin motor dan untuk foto-foto ya. Thank you ya buat abang yang udah bikin motor. Oke, sekarang kita lanjut lagi yuk. Nanti kalau udah ada yang menarik atau pengen cerita, gue rekam lagi. Let's go. Keadaan di Ranca Bali hari ini di tanggal 2 Mei 2024. Karena kemarin tanggal 1 Mei itu libur ya, libur hari buruh. Itu lumayan rame. Banyak juga kayak orang-orang Bandung kota ya mungkin ya, atau orang-orang sekitaran Bandung lah, sekitaran Ciwidey juga banyak yang kesini gitu, jadi lumayan ramai kalau kemarin. Cuma hari ini terpantaunya sepi. Kalau kemarin tuh kayak di kanan kiri sini tuh banyak banyak yang berhenti kayak foto-foto atau duduk-duduk atau ngobrol-ngobrol segala macam tuh banyak gitu di kanan kiri sini. Tapi hari ini jarang, agak sepi gitu, karena emang ini udah hari masuk kerja sebenarnya. Jadi ya lebih enak kayaknya harusnya untuk explore kita di Naringgul ya guys. Oke, kita udah ngelewatin Warung Kabut. Enak ya Jim? Udah Jim? Jawab, jangan ngangguk doang. Enak. Enak. Ya Ci, enak ya Ci? Goblok dimatiin motor gue. Jadi emang masih ada pengerjaan aspal. Jadi emang tunggu-tungguan gitu. Jadi
kita mau coba turun ke Naringgul nanti. Mungkin ganti-gantian di depan kali ya. Lagi ada truk juga lewat segala macem. Kita berhenti dulu nunggu giliran. Tadi kita dari sana turun, jadi Naringgul tuh nanti masih arah ke sana, cuma kita berhenti dulu buat makan di warung karena belum ada yang makan tadi sarapan, cuman si Ajim doang makan mie 1, tapi dia juga mau makan lagi. Jadi kita makan dulu karena tadi gue lihat di sini nggak mie doang gitu, jadinya bisa selain mie lah. Lo makan mie mulu, nih dia doang nih makan mie nih 7. Yaudah, kita makan dulu ya guys, yuk. Nah, ini kita makan siang dulu. Di lauknya enak juga nih. Di modelnya nasi ambil sendiri. Prasmanan. Apa? Prasmanan. Oh, kalau Pras Teguh? Kalau Mas Pras? Oke, kita makan dulu. Wah, ini telur mantap juga nih. Telur dadar beredar. Lu pakai apa, Jim? Triplek. Lembek sama boy. Bagus. Oke, kita udah selesai makan siang tadi, sekalian ngeres. Dan sekarang kita lanjutin lagi perjalanan kita. Gila, tikungannya tajam juga ya. Cuma dari si Ajim bingung, cuma tadi bilang ntar pulang nanjaknya gitu tuh. Ya udah, mau gimana, pelan-pelan. Yang penting kita sampai dengan selamat, pulang lagi dengan selamat. Tuh kelihatan curug tuh, kelihatan nggak tuh di apa namanya di kamera kayak nggak kelihatan ya. Di situ tuh curug tuh banyak banget. Apa namanya? Jadi wah cakep banget, subhanallah. Wih gile, baru kali ini nih gua ke daerah Naringgul nih, Balai Gede. Bagus ya pemandangannya ya ternyata, subhanallah. Kan jalanannya memang agak sempit, makanya kalau kesini ya hati-hati. Dan memang di sini lagi ada pembangunan buat kayak pembatas-pembatas jalan gitu sih sebenarnya guys. Secara aspal ya, gua boleh jujur ini bagus banget aspalnya. Kalau dibilang bagus nih bagus banget, nggak ada bolongan. Ya tadi memang ada beberapa lah, kayak ada bolongan-bolongan sedikit, tapi it's okay. Persenannya bakalan lebih gede aspal-aspal yang bagus gitu dibanding aspal yang nggak bagus. Wih, curug tuh guys, kelihatan harusnya di kamera sih, harusnya. Wah, subhanallah, curugnya. Wah, gila ini bagus banget sih. Oke, kayaknya kalau dilihat di maps kalau udah jalan, wah itu dia curugnya itu guys. Wah cakep banget. Tahu juga ya, kita kayak mau foto-foto dulu kali di sini. Di tempat motor situ.
belokan gitu. Mau foto gak? Apa? Iya mau foto gak? Ya udah ya foto, parkir situ aja tuh. Udah. Ini kita mau foto dulu di sini. Jadi ini air terjun apa ya namanya? Tadi di ini ada, bentar. Ada di Curug Ceret Naringgul. Nah ini namanya Curug Ceret Naringgul. Jadi tinggi banget tuh curug. Ya namanya curug sih tinggi. Kalau poin Cipandak tadi udah lewat, yang biasanya buat foto-foto di jalan tuh. Tapi nanti kita coba balik lagi ke sana aja. Kita buat apa namanya? Ambil-ambil video lah dikit-dikit. Oke, ini Oci mau foto dulu nih. Gue mau fotoin Oci. Tetap aja gue kerja. Kesini juga gue kerja. Motoin orang tetap aja. Oke, sekarang kita udah ada di daerah Cidaun. Jadi emang kita itu tadi berencana habis dari Naringgul itu emang pengen ke Pantai Cipanglai. Asik. Jadi Pantai Cipanglai itu kalau di peta nih, ntar gue kasih tahu di peta, dia tuh kayak di ujungnya jalurnya sih Naringgul terus Ciwidey yang kita inepin. Nah sebelah sono tuh dari pantai dari situ, dari balik-balik situ. Jadi apa namanya, kita emang sengaja mau ke pantai, mau lihat sih sebenarnya Pantai Cipanglai itu bagus ya. Tapi Pantai Cipanglai itu setahu gua kalau dari di peta ya, di maps gitu, itu termasuk pantai selatan karena ini dan dari jalur Naringgul atau Ciwidey itu adalah salah satu jalur untuk ke JLS atau jalur lintas selatan gitu. Jadi mau ke Pulau Jawa tapi lewat jalur lintas selatan kayak gitu. Nah, itu pantainya kan terus sampai pantai Jogja, sampai Pacitan. Kalau mau lewatin selatan terus ya harusnya bisa sampai Banyuwangi kayak gitu. Tapi karena gua kayak cuman turun gitu dari Ciwidey ke atas, turun ke Naringgul, turun lagi ke Pantai Cipanglai kayak gitu. Oke. Kita udah belok di depan di Gapura itu. Jadi udah masuk ke tinggal 2 kilo lagi ke Pantai Cemara Cipanglai. Itu kata Google Maps gitu. Kayaknya cuma di ujung sana gitu sih. Tapi ya jadi kita trip kali ini adalah dari kota naik ke gunung, turun ke pantai. Turun gunung kita ke pantai. Jadinya emang semuanya kita lewatin. Wah udah gila. Karena berhubung nggak jauh kayak dari Naringgul itu, kalau di maps sekitar 40 menitan gitu untuk ke Pantai Cemara Cipanglai ini. Kalau dari Ciwidey ke Naringgul pun sama 40 menitan juga. Jadi ya kenapa nggak sekalian aja gitu kan. Kalau ini kita agak off-road sedikit ya. Ini harusnya medan daerahnya Oci nih kayak gini. Tapi nggak apa-apa ya, si Pak E sama Ajim juga kita off-road sedikit. Seru juga ya, kanan kiri sawah kayak gini. Kagak ada ini di Jakarta. Ada sih yang di Kerawang, cuma gersang ya. Sama sih sini juga gersang. Tapi gimana, ini jauh gitu enak sih. Wah, berarti ke Tepok tuh. Kalau nanti kita udah sampai, gua kabarin lagi. Yuk. Oke, kita udah sampai di Pantai Cipanglai. Cemara Cipanglai ini. Dua anak ini pengen ngeliat pantai, enggak sih, enggak pengen ngeliat pantai sih. Cuman emang penasaran aja sama pantainya. Bagus ya kira-kira. Kalau nggak bagus tadi ada curug-curukan tuh.
Oke, kita sudah selesai main di pantainya. Sebentar aja. Tadinya mau sampai sunset, tapi melihat matahari di sebelah kiri, kayaknya sunsetnya nggak ngarah ke pantai Cipanglai deh. Makanya kita kayaknya lanjutin aja perjalanan, balik lagi ke camp. Mungkin 1,5 jaman kayaknya. Nanti kayaknya sekalian mau beli logistik atau mau cari-cari makan malam juga buat kita bawa ke camp aja. Kayaknya kita makan di camp aja. Soalnya semalam udah makan mie, kemarin udah makan mie. Aduh, kayak kita harus cari makan yang bener lagi nih. Kayak tadi siang gitu, makannya nasi pakai apa lauknya dengan yang ya nggak mahal-mahal banget gitu. Di dekat pantai tadi kita nemuin ada jembatan di situ tuh. Kita mutusin untuk main ke bawahnya. Asik, kita belusukan dikit. Iya. Asik banget ya kayaknya di pinggir sungai. Idi, mantep banget. Yo, ini tempatnya dekat dekat pantai Cemara Cipanglai ya guys. Jadi nggak jauh lah guys. Kayak sekitar ya mungkin 500 kiloan lah gitu. Jadi 500 kilo, 500 meter. 500 meter kayaknya lah, agak jauh-jauh banget. Pokoknya keluar dari Cipanglai ke kiri itu ada jembatan ini, di bawahnya ada ini. Kita kemana nih? Soci mana nih Oci? Sono ada tiba-tiba nih. Oke, kita belusukan dikit-dikit tapi sampahnya banyak ya. Sebenarnya ya ini bukan apa-apa sih, cuma kayak seru aja gitu. Belusukan dikit-dikit ya kan. Oke. Tadi kita lewat atas sana. Jadi kalau pantai Cipanglai itu dari sana tadi di arah sana. Nah itu arah pulang lagi. Tapi kita mutusin dulu untuk turun sebentar. Mau lihat kayaknya seru juga nyuci motor, tapi nggak mungkin loh sih nyuci motor sini. Banyak ada yang lagi bernail nyangkul. Nah, di sini juga air payau kan. Nah, sana mengarah ke laut kayak gitu. Tapi kita nggak lama di sini, cuman penasaran aja tadi turun. Sekarang kita mau siap-siap cabut lagi ke penginapan. Yuk. Oke, kita udah sampai melipir dulu di pom mini. Jadi kita mau isi bensin dulu. Gue juga isi bensin. Lu bensin lu juga berapa, Ci? Gue isi bensin di Pertashop aja. Oh, ini pertama. Ya udah nanti bilang ya. Ya udah, oke siap. Oci nanti mau ngisi di Pertashop aja, gue sama Ajim ngisinya di sini. Kita isi bensin dulu. Tahu deh gue isi berapa ya? Lu isi berapa, Jim? 2 liter. Ya gue juga deh 2 liter aja. Gue isi 2 liter aja. Oke, ambil dompet dulu. di 26 ya. Oke, kita isi bensin dulu. 2 liter juga. Iya. Siap. Oke. 26 ya, Pak? Oke. Siap, Pak. Ya. Wah, naik ke arah gunung kayaknya banyak kabutnya nih. Ya. Kayaknya tapi ya, kayaknya hujan nih di atas. Tapi soalnya angin kencengnya tuh sampai sini gitu. Tapi ya semoga aja nggak hujan, kita ke camp dulu, baru nanti kalau hujan nggak apa-apa di camp. Soalnya ya Ajim gue lupa deh dia bawa jas hujan atau enggak. Cuma si Oci tuh nggak bawa jas hujan nih. Jadi gue bawa jas hujan sama sendal. Jadi once emang kalau ketika hujan ya nggak bisa prediksi cuaca juga, karena dari kemarin juga sebenarnya pas di camp juga sore itu udah mulai gerimis gitu. Nah, tapi hari-harinya cerah, maksudnya dari pagi sampai sebelum sore itu cerah gitu. Kabutnya itu loh, kabutnya ini tebel loh hitungannya. Ya semoga di atas nanti masih bisa terselamatkan lah ya. Soalnya jalanan yang tadi itu sebelum jalanan Naringgul sini itu lumayan curam-curam gitu, tanjakannya, belokannya itu lumayan curam-curam. Makanya semoga kabutnya di situ nggak terlalu tebal. Ya pun juga kalau misalkan emang nanti ya tebal, ya udah gua coba pakai fog lamp gua, tapi yang kuning gitu, maksudnya siapa tahu nembus kabut juga. Semoga aja ya. Soalnya Oci sama Ajim memang juga nggak ada lampu tambahan gitu. Nah ini dia nih guys yang dimaksud setelah
jalanan dari Naringgul itu. Jadi tadi kita turun dari Ciwidey, arah dari Warung Kabut. Itu emang jalanannya lewat sini. Jadi ini aspalnya bagus, baru di aspal dan tebel banget aspal itu. Kalau kalian bisa lihat tuh tebel banget sebenarnya. Nah, tapi ini tanjakannya tadi kita ngerasain turunan itu kayak agak agak patah gitu loh, kayak tadi gue bilang. Bedanya di sini sama di Sikarim adalah aspalnya aja. Kalau di Sikarim memang aspalnya agak rusak bukan agak rusak, ya rusak banget gitu. Nah, kalau di sini itu aspalnya bagus. Tapi kalau secara turunan menurut gua hampir-hampir sama. Secara belokan juga menurut gua hampir-hampir sama, guys. Jadi ini di sini harus ekstra hati-hati gitu. Kayak kita harus fokus konsen di sini gitu. Nanti kalau udah lepas dari sini udah arah ke Warung Kabut, ke Ciwidey itu udah nggak masalah. Itu udah ya tanjakan-tanjakan biasa lah gitu. Tapi kalau ini lumayan agak harus fokus sih. Sepatu gue banyak pasir nih. Salah banget emang ke pantai pakai sepatu. Kayak turis pelongo-pelongo. Iya. Pasir, kasihan banget ya pakai sepatu anjir. Karena lumayan gerimis dan kabutnya juga tebel tuh kalau bisa lihat di belakang, akhirnya kita mutusin untuk balik lagi ke warung yang tadi. Kita mau istirahat dulu di sini sekalian, kayaknya nunggu maghrib deh. Jadi biar sekalian gua sholat maghrib, nanti di sini tuh ada sholat di situ. Jadi yuk kita ngeres dulu, yuk. Oke, selamat malam, asik. Maksudnya malam di sini ya, di video ini maksudnya. Jadi kita udah selesai tadi untuk makannya. Sekarang kita OTW ke penginapan yuk. Wes kabut, gelap, mantap. Oke, kita ini belah hutan ya sepertinya ya guys. Jadi kayak pohon-pohonnya emang tinggi-tinggi sih, kayak alas gitu. Tapi nggak apa-apa, emang ini. Tapi seru sih, gue tuh sebenarnya seneng jalan-jalan kayak gini. Ya apa ya? Kayak jalanannya tuh sebenarnya enak gitu, kanan kiri nanjak tuh enak gitu. Cuma ya kalau malam, kalau minim pencahayaan, kalau gue prefer enggak gitu, jadi kayak tunggu besok aja deh gitu lah. Kalau emang cahayanya memadai, kalau gue pribadi, gue kalau kayak gini sendiri, gue masih agak-agak mikir sih. Kalau kayak Mas Ron kan kalau sendiri itu udah biasa banget gitu ya. Cuma kalau gue masih mikir gitu. Makanya kalau untuk ada Aji sama Oci, ya gue masih pede-pede aja gitu. Meskipun gue yang buka jalan gitu ibaratnya. Jadi gue selalu send kanan kiri nih sekarang, soalnya tadi Ajim minta Assalamualaikum. Tadi Ajim minta itu, Blak tolong dong nanti kalau mau belok kanan atau belok kiri kasih tanda ke gua, belok kanan ya send kanan, belok kiri ya send kiri gitu. Karena biar gua takutnya ada belok kanan tajam, karena tadi pas turun itu belokannya emang ada yang tajam banget gitu coy. Jadi si Haji minta kayak gitu, meskipun gue udah pakai D2 dan gue jauhin juga pakai lampu yang kuningnya, Haji tetap minta kayak gitu. Oke siap Dim gitu. Makanya tapi gue bilang pelan-pelan aja ya, tapi jaga jarak, jadinya lu tetap bisa ada ancang-ancang untuk belok yang tajam apa gimana gitu, jangan terlalu rapat gitu. Oke, kita lanjut dulu sisir hutannya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
udah di Ranca Bali. Ternyata sama aja Ranca Bali. Kenapa nih? Error nih lampu. Dan tadi agak error aja sih itu lampu. Buat ngedimnya malah kayak gitu. Apa nih? Ya udahlah, yang penting masih bisa buat nerangin. Jadi apa? Ini udah di Ranca Bali. Dikirain jalanan sini tuh ada lampu-lampu jalanan gitu ya, tapi ternyata nggak ada. Ternyata lumayan gelap juga di sini. Jadi hati-hati ya buat kalian juga yang pengen ke Ranca Upas, Ranca Bali gitu. Ini apa di sini belum ada lampunya ternyata guys. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah, masih terbilang terang sih ini. Kalau pakai coba kita matiin lampu gitu, masih terang kok. Cuma ya pelan-pelan aja gitu. Kayak tadi tuh di depan kan ada truk ya. Jadi gue cerita sedikit, tadi di depan ada truk. Kalau emang kalian ngerasa lampu kalian itu tidak terlalu memadai untuk mata kalian nih, itu lebih baik kayak kalian gabung aja sama mobil gitu loh. Karena lampunya mobil kan lebih terang ya dibandingin lampu motor gitu. Secara harafiah pun juga lampu motor lampu mobil emang lebih terang daripada lampu motor gitu. Kalau kalian ada barengan gitu di depan lagi jalan malam di luar kota yang jalanannya kayak gini, mending nebeng aja guys, asli itu ngebantu banget sumpah. Apalagi posisinya jalanannya kayak gini gitu, yang termasuk jalanan sepi gitu. Nah ini baru ada lampu nih, kayak satu-satu doang gitu lampu itu, kayak baru di sini doang nih lampu. Tadi ada sih sebelum di kebun teh itu ada lampu. Karena mengingat ini ada rumah apa ya, kayak rumah PT apa ya, PT teh apa kebun teh apa gitu. Oh ya ini makanya jadi sini udah terang karena di depan udah banyak banget tempat penginapan gitu. Jadi di sini udah banyak dikasih lampu kayak gitu guys. Kita mau ngapain nih? Enggak. Kita mau ngapain? Iya. Bahasa Jepangnya onsen. Anjay. Onsen itu apa? Akan kubawa kau ke neraka jahanam. Oke, kita mandi air panas sama Indomie. Yuk, kita mandi yuk. Iya. Tapi jalanan yang Naringgul itu kayaknya kalau motornya enak gitu kenceng ya. Tuh enak tuh pasti ngebawa itu situ tuh. Iya sih. Soalnya maksudnya nikungnya juga. Tapi kalau menurut gue ya, kalau agak kencang gitu loh di Naringgul tuh, takutnya nih ada anak kecil atau kan tadi juga banyak anjing kan. Iya. Ayam tadi juga ada yang ketabrak. Iya, ayam ada yang kelindes itu. Iya. Ya mau gimana ya kan, maksudnya ternak kayaknya juga masih banyak hama kan di di daerah situ. Jadi kayak masih banyak anjing lalu lalang gitu loh. Ya sebenarnya enak tuh, gue udah ngebayangin juga kayak anjir gila nih bawa motor. Nggak perlu motor gede sih, maksudnya kayak gue juga nggak pengen motor gede. maksudnya kayak motor yang nyaman apa sih yang cc masih affordable ya, mungkin NMAX lah ya. Kalau X-Max kan udah masuknya big matic banget gitu. NMAX lah gitu. ADV gitu ya. ADV kayaknya enak gitu. PTX. Ya pokoknya masih medium lah, kelas medium matic gitu. Terus kalau gua tadi rasain sih ya, meskipun motor gue juga nggak yang proper amat gitu ya, tapi gue lebih suka naik motor kecil sih. Iya, Tapi dengan catatan motor kecilnya itu kayak ya paling nggak kalau misalnya Matic gitu ya, upgrade lah CVT gitu, nggak usah perlu yang kayak pompe bore up gitu, nggak usah sih menurut gue. Tapi paling nggak CVT-nya dientengin lah buat nanjak tuh, supaya ya nggak perlu effort banget dan nggak perlu ngeden banget sih kalau gue. Karena kalau gue bandingin sama PCX, gue pernah ke Pangalengan tuh belok-belok gitu kayak lebih berat sih menurut gue. Tapi jalannya Jalannya emang nggak terlalu bagus kayak ini sih, bagusan ini daripada Pangalengan.
Tapi belok-beloknya enakan motor kecil sebenarnya. Ya Vario lah gitu. Gua nggak tahu sih kalau rasa nyebit ya. Vario Pego gitu. Ya Vario Pego atau Vario yang gue pakai 125 Old atau Late Old ya, pokoknya generasi Vario itulah udah. Maksudnya kalau Vario yang kecilan lagi kan bagasinya terlalu kecil ya kalau buat jalan jauh. Old sih yang paling kayaknya yang paling mending sih. Paling pas sih. Iya. Gitu sih kalau menurut gua. Tapi kalau menurut gue motor proper tuh mesin sehat sama lampunya juga memadai. Ya itu Iya. juga tadi gue sempat ngomong tuh di GoPro, maksud gua bukan sebenarnya lampu tuh nggak harus ya, menurut gua nggak harus gitu. Memadai aja Iya iya maksudnya mungkin beberapa orang kan ada juga yang kayak nggak perlu lah lampu gitu. Contoh yang gua lihat tadi ya kayak warga-warga sekitar sebenarnya nggak butuh lampu yang banget gitu Iya, kan. Ya karena- mungkin mereka udah hafal Iya, jalannya hafal gitu kan. Tapi kalau lampu kayaknya itu lebih kayak apa ya, nggak terlalu ini sih sebenarnya. nggak perlu mahal maksud Iya misalnya lampu tambahan lah Iya, gitu. Lampu tambahan lebih cocok sih menurut gua. nggak perlu Soalnya istilahnya kabutnya juga tebel juga sih. Soalnya kabut mau pakai lampu fog lamp, kuning. misalkan fog lamp, misalnya lampu putih yang benar-benar terang gitu misalkan, susah juga buat tembus. Gak tahu ya, cuman kalau yang kayak model Bibot gitu-gitu terus apa Pro 7 gitu-gitu ya mungkin dia bisa apa, cuman kan harganya coy. Iya, sama lampunya juga tadi sebenarnya. Lampu GBK sama kayak harga itu. Masa? Sebenarnya Lampu motor yang ada di GBK lampu maksud itu gua. opsi dalam arti kalau misalnya jalannya memadai penerangan Ya Iya. nggak perlu. Tapi kan Nggak kalau perlu. jalan kayak tadi kan gitu. emang sebenarnya perlu ya. Iya. Kan kita nggak tahu nih belokannya, soalnya jalanannya tuh lumayan tajam belokannya kan. Iya. Dan nanjak terus tiba-tiba yang Kiri begini. kanannya jurang juga, kirinya ya pokoknya kiri kanan jurang sama tembus. Iya. Cuman apa namanya? Sebenarnya secara jalan nih menurut gua itu jalan aman banget sih sebenarnya. Apalagi nanti kan lagi di aspal tuh Di jadi aspalnya baru. aspalnya baru. Terus lubangnya juga Minim banget anjir, Minim. kagak Palingnya ada cuman- malah. iya sih yang Kalau tadi lobang ya kita katakan Iya. lobang. gredeknya cuman sambungan aspal aja. Iya, sambungan aspal belum jadi, ada Iya. jalan beda tingkat aja sebenarnya. Iya, dan, enak sih dan jalan. juga tadi gue perhatiin aspal lamanya juga itu masih bagus. masih bagus. Iya, aspal lamanya masih bagus. Masih bagus banget itu. Tapi setahu gue ya, saya tahu gue. Tapi nggak tahu juga ya. Jalan JLS tuh emang bagus sebenarnya. Yang tadi jelas. Iya, pokoknya intinya jalan selatan, jalur selatan tuh bagus. selatan itu ya. Karena di Jogja aja JLS tuh bagus banget. Pacitan tuh bagus banget jalannya. Setahu gua. Tapi nggak tahu. Karena JLS kan emang jarang dilewatin buat logistik, distribusi segala macam Iya, kan. Nih, Makanya jalannya Pantura, lebih iya. lebih terawat lah ibaratnya dibandingin. Tapi kalau lampunya jelas. JLS lampunya tuh agak-agak emang nggak ini sih setahu gue ya. Bolong-bolong Maksudnya, iya. Soalnya kayak JLS kan yang terkenal kan kayak cuman ya sini apa Sukabumi, terus apa Cianjur. Iya. Kalau yang kayak model-model misalkan Cilacap nggak ada JLS ya. Ya kayak Garut ke bawah gitu kayak Batu Karas gitu kan nggak terlalu ini ya, maksudnya jarang orang lewatin Iya, sampai jarang Batu lewatin. Karas gitu loh. Tapi bakalan jadi rame sih kayaknya. Di mana? Ya jalan JLS. Pasti. Iya. Cuman emang butuh waktu yang lebih lama aja kan untuk misalkan dari Jakarta ke Jawa gitu. Ke Jawanya misalkan Jogja gitu. Ya emang lebih lama aja waktunya tapi bakalan rame. Iya. Kalau lu mencari pemandangan lewat Ya selatan. kalau lu punya waktu yang banyak Iya. Nyari dan mau cari pemandangan, pemandangan ya lu lewat selatan udah pasti itu bagus. bagus banget. Kalau lu mau cepet itu lebih ke utara sih untuk ngejar waktu ya. Gue sih jujur gue suka banget yang dari gerbang itu jalanannya Cidaun ya apa sih? Ya pokoknya itulah. apa sih namanya yang mau ke pantai Yang tadi Cidaun ya. ya, Oh Cidaun. setelah ini ya, setelah Gapura Cidaun kan. Iya Itu- itu jalanannya oke sih. VP berasa beda banget anjir. Gue ngerasa ya bener-bener menikmati walaupun gue perhatiin kayak minimarket aja jarang. Cuma Iya. ada- Bensin sih. Tapi bensin nggak itu ada. pom bensin sebenarnya juga jarang. iya, pom bensin sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Kalau ada. diomongin pom bensin ya, Eceran, iya cuma ada Eceran sama Pertasop. Pertasop itu Tapi juga kalau cuma di satu. kalau untuk apa Alfa. Alfa tuh masih ada. Itu berarti masih
yang Seenggaknya terbilang ada warung diperhatikan lah, iya. itu maksudnya daerah yang diperhatikan gitu loh. Ya Alfamart masih ada 100 orang lewat itu nggak sih? Nah itu kayak apa risetnya adalah 100 orang tuh lewat. Ya tapi kayaknya kalau di situ kayak Iya. nggak bisa 100 orang nggak sih Ya, apa itu 1 menit. cuci duit. Ya bisa jadi. Tapi overall gue suka sih, maksudnya menikmati banget. Gue jujur menikmati banget dari yang kebun teh sampai ujung Kebun teh Ranca Bali ya, yang kita di stop sama siapa ya? yang buka jalur tutup Itu stop yang aspal. aspal Oh. yang apa warung kabut. Iya ya warung kabut. Yang gak gue suka sih itu doang sih, apa, pada larang anjir. Yang gak gue suka pokoknya pada larang sama Jalan Raya Bogor. Iya. Gak suka banget gue. Enggak, Jalan Raya Bogor masih gue maklumin. Tapi mau nggak mau kita harus lewatin itu. aja. Iya, mulut mana lagi? Iya, Iya. bisa lewat Jonggol. Tapi kan kita startnya udah di Iya udah Jalan dari Raya Bogor. Iya, udah dari Jalan Raya Bogor. Jadi kayak itu sih terus kadang kita juga amatir juga lah. iya sih. Hitungannya kita ya emang amatir sih. Iya. Ya meskipun gue pernah jalan ke Jawa tetap aja gue kayak anjir masih buta jalan gue sebenarnya nggak tahu jalan, nggak tahu mau berhenti di mana. Dan gue tuh jeleknya gue adalah gue nggak pernah tahu ini gue lagi ada di daerah apa namanya. Iya. Itu jeleknya gue kalau naik motor tuh. Mau meskipun kayak itu lagi nonton bola ya. Nanti kita di sini nonton bola. Iya. Indonesia versus Irak. Iya. Apa namanya? Karena gue kalau jalan lempeng aja gitu loh. Tapi kalau orang dulu tuh ya, dia tahu tuh di mana ya. tahu, nah Iya. makanya berapa KM berapa, Iya. terus di KM ini tuh daerah mana gitu Iya. loh. Kalau ditanya nih daerah mana pasti tahu gitu. Dan gue Karena juga masih cek HP kan. Iya, kalau gue juga emang tipikalnya orang yang kagak mau nge-maps terus-terusan gitu loh. karena orang dulu tuh lu Pasti tahu nggak sih nanya, di pinggir jalan kan ada batu petunjuk tuh. Oh iya tanpa tahu gue yang batas, nomor. tanpa batas. Iya. Ya. Nah orang dulu itu selalu merhatiin itu. Ya sebenarnya itu kan Gua belajar dari bokap gue. itu kan sama kayak ini gak sih kayak yang misalkan KM 80 200, 80 300 kayak gitu kan sebenarnya. Cuman ya ini adanya di daerah gitu loh, di jalanan apa ya? Jalanan bukan tol. Tuh. Tapi first time gue touring jauh ya, ini hitungannya jauh sih. Ya jauh lah. Jauh sih. Bandung itu jauh. Kenapa Gua- Bandung? Gue sih biasanya sih gue dalam kota aja merasa pegel naik motor gue ya. Ini sih gue nggak berasa sama sekali. Adrenalin sih juga. Ya, Sama pegel, seneng gak sih? Iya euforia. sama senang, nikmatin banget gue. Kalau lu Jim? Nikmatin sih, Bro. Jalannya juga bagus soalnya. Iya. Maksud ya gue deg-degannya malam aja. Karena gue biasa kalau jalan gitu kan pasti gue ngeliat dulu lampunya. Ini nggak ada lampu dari tadi. Ini pasti ya udah berarti kita jangan sampai malam aja pulang ya. Ya tapi gimana? Ada hujan juga kan, terus ya udah makan aja dulu. Terus kayak kalau gue sih bedanya ya sebenarnya Bo Vario itu kalau secara riding position lebih pegel pasti ya dibandingin PC, karena maksudnya PC kan meskipun nggak yang dibandingin PC dibandingin sama NMAX nih pasti enakan NMAX karena Iya. NMAX tuh stangnya lebih ke atas gitu dibanding si PC. Tapi kalau PC dibandingin Vario sebenarnya enakan PC dari joknya yang lebih lebar, Iya. terus suspensinya Tenaganya. yang lebih empuk gitu loh, jadi getaran di stang tuh juga nggak terlalu berasa gitu. Cuman ya plusnya adalah Vario kalau menurut gua lebih enak buat aerodinamis, bukan aerodinamis apa ya maksudnya? Handlingnya lebih enak gitu loh buat ngebawa motor ini meskipun box gua di belakang gede kayaknya. Compact kali ya hitungannya. Iya kayak di motor ibaratnya gini, misalkan stang gini nih motor ya, stang bisa kayak gua angkat-angkat gitu motornya. Kalau PC kan nggak bisa digituin gitu, ketidaksukaannya gitu. Oh, Kayak iya, kagetnya gitu. Oh boleh. Boleh kali ya. Kaget kayak gimana? Ya maksudnya kayak wah anjir badan gua kaget nih, langsung tidur langsung apa itu lu kemarin hitungannya langsung tidur sore nggak bangun-bangunnya itu sebenarnya kaget tau badan lu. Karena gua pun ngerasain pada saat awal ke Jawa Kayak gitu loh. di Dieng yang gua nggak tidur, gue tidur cuma sejam, tracknya begitu, sampai sana gue drop karena ya badan gua kaget gitu. Tapi loh. itu bisa gue kurang bantah. istirahat. Blok. Apa? Bisa gue bantah. Kenapa? Kita aja jalan malam sampai jam berapa? tuh? Ya karena capek juga ya kan lu. Iya, Kita semua habis ngantor. iya. Kan? Lu di kantor Modena. Tapi gue nggak Gue di ini
nggak berasa. Men, go. Google New York. Gue ke sini Gua- dulu anjing, gue Gue nggak dari berasa maksud dari Cengkareng. kalau masalah capek ya. Ini masalah capek touring ya. Kaget touring. Gue jujur sama sekali nggak merasa capek. Istilahnya pantat pegel. Iya paham gue. Maksud gue bukan bilang badan lu tuh nggak nerima, bukan Ci. Tapi maksud gue kayak lu meskipun jalan malam itu kan dengan jarak ya, maksudnya dengan jarak yang berapa sih Bandung, berapa ratus kilo sih, 100 lah katakan, 100-an kilo, 150 kilo lah ya, 160. ya 160-an kilo. Tapi dengan jalan hitungannya jalan santai, kita juga istirahat lama gitu. Ya mungkin karena hujan juga kali ya, terus kayak ke badan lebih ke sirep gitu loh ininya, energinya. Oh, iya. Maksudnya gue dulu gue pas awal itu kayak misalnya pas yang ke Dieng itu, gue di setiap rest area pasti gue mencoba untuk meremin mata gitu loh. Maksudnya kayak lo waktu pas di Warung Kabut kan lo tidur kan, Iya. ya kan lo tidur kan, emang itu udah pagi gitu loh. Ya kan kita nggak, maksudnya kalau di waktu pas gue ke Jawa tuh nggak yang pas pagi-paginya, gimana ya ngomongnya, maksudnya kayak intinya gue pun juga ngerasain hal yang sama pada saat menurut gue ini jauh gitu loh, First timer jauh, gue akan menyempatkan waktu untuk tidur gitu loh dimanapun berada. Tapi baiknya emang sebenarnya gimana? Gak apa-apa itu makanya lu tidur berdua kemarin di Warung Kabut, gue nggak masalah, terserah, itu waktunya istirahat. Memang istirahat tuh kan bisa lu cuman main-main handphone doang, lu bisa jalan-jalan sendiri, mungkin lihat-lihat kanan kiri. Lu mau tidur itu bebas sih, oke, gimana caranya lu nge-manage badan lu aja masing-masing gitu. Makanya lu mau tidur di sini juga nggak ada masalah gitu, nggak pernah ada paksaan sih sebenarnya gym kayak gitu. Tapi kalau ngomongin kaget sih gue Kaget gue. kalau ngomongin kaget kayaknya lebih ke ekspektasi jalanannya, kayaknya nggak gue tahu pasti jalanannya kayaknya bakal, cuman kayak tikungan guntingnya ini banyak banget kan. Lo lebih kaget ke tikungan Iya, gunting. jadi jalannya gitu. Maksudnya kalau misalnya kayak badan gitu, ya gue udah pernah juga sih ke Bandung gitu kan, naik motor. Tapi dulu lo tidur gak sih ke Bandung pas naik motor? Enggak tidur. Nggak tidur di jalan kan? Kita Enggak. baru sampai subuh, sampai rumah Seno baru tidur tuh. Iya, baru tidur. Jalan malam juga. Jalan juga iya. Iya kan, pulang, ibaratnya pulang aktivitas lah. Iya. Tapi karena bosen nunggu sih sebenarnya. Nunggu hujan ya. Nunggu hujan dan kita nunggu check-in juga kan di sana. Oh iya sih. Iya ya wajar, makanya kalau yang bener ya sebenarnya, kalau misalkan lo mau pertama atau mau kesekian ribuan kali lo jalan jauh, menurut gue aja nih, maksudnya goblok-goblokan aja gitu ya, lu mau tidur setiap ada pemberhentian gitu meskipun di gubuk, itu nggak masalah sih menurut gue. Karena lu yang paham badan lu, daripada lu ngerepotin orang, mending lu istirahat. Itu gue setuju. Iya. Setuju banget. Lu kaget ya, Pan? Ya, Maksudnya gak enak kayak jalannya deh. ya gue ini sih ekspektasi gue istilahnya, jalanannya naik gunung enak nih. Ternyata waktu gue udah jalanin, ternyata ngelebihin ekspektasi gue. Itu kagetnya gue. Makin seneng berarti. Makin seneng. Oh. Makin gue menikmati. Iya sih, gue juga ada sisi itunya, sisi kayak ternyata jalannya kayak gini juga. Maksudnya ya gue ekspektasi jalan guntingnya itu, maksudnya apa ya, ya kaget juga ada jalan gunting, tapi juga nikmatin jalanan yang ya, Pada saat lagi lempeng aja view-nya tuh gitu juga ya. bagus, lu bisa ngelihat air terjun gitu kan. Ya Ada- plus minus sih Iya, sebenarnya. minus sih ya. Nggak bisa plus doang, nggak bisa minus doang gitu kalau touring menurut gue. Dan gue dari perjalanan ini ya, gue lebih mengenal kendaraan gue sih. Iya, iya, iya. Ya Gua itu gua penting itu juga. sih. Lebih istilahnya, ternyata kendaraan gue Kemampuannya kayak gini. kemampuannya ternyata tanjakan gunting kayak gini butuh momentum yang pas buat istilahnya buat nanjak yang Si napas lah kasih ibaratnya. napas. Dan juga kadang di luar expect gue juga, ternyata gunting, walaupun gunting banget, gue ngegas sedikit aja motor gue bisa gitu. Iya, iya. Dan gue juga baru kali ini kan bawa si Vario gitu jalan jauh. Kemarin gue pernah ke puncak sama bini gue tuh, alhamdulillah nggak ada apa-apa dong.
Cuman pas ke sini kayak tadi tiba-tiba habis nyuci motor motor gue stuck gitu kan, berbet kagak mau ini akhirnya, tapi untungnya alhamdulillah kan bisa gitu. Terus tiba-tiba dimmer gue mati, terus casan Tapi nyala lagi Mas? belum, casan di motor itu tiba-tiba kagak bisa ngecas. Sampai sekarang. Nggak tahu ya, sekarang belum nyobain lagi. Maksudnya Kaki lu loncat-loncat tuh. apa? Loncat-loncat. Kayaknya itu loncat. menurut gua ada ya Basah sih kayaknya. enggak. Nah, Mungkin ngurutnya waktu itu belum bener ya. iya selewok kayaknya. Ngurut belum bener. Si ke Ajinawi, Ajinain. Ajinawi anjir ngapain ke Ivy lu. Iya. Apa kayaknya tuh ada relay yang nggak bener di klakson. Bisa jadi. Menurut gue soalnya klakson tuh jalur jelek banget. Yang bikin bukan si ada tuh bengkel listrik itu, bengkel spesialis listrik, bukan dia dah yang bikin. Ya, tapi alhamdulillahnya masih bisa jalan. Tapi sejauh ini masih ya seneng sih gue. Gue juga lah Iya. seneng gue. Akhirnya gue bisa ngajak anak ini touring lagi nih. Setelah sekian lama dia diajak touring banyak alasannya. Gue sebel banget aja. Yang kita mau Jauh anjing. Ya emang jauh. Kalau touring deket, ya mah anjir. Warung deket anjing. gue nggak mau touring kalau naik beat ini. Kira makan omongan sendiri. Jadi juga dia. Karena ada kebutuhan lain sih. Tapi kan proses bro. Nanti siapa tahu ada rezeki, kan beli motor yang lebih bagus yang lo mau. Wih, inilah. Ternyata Palisat lah. iya goblok mobil aja di Palisade. Bisa ke Batu Karas tapi lo harus jadi Hernanda. Iya.